Sepanjang tahun 2021, sejumlah selebriti meniti kehidupan peri yang kemudian membuatnya masuk nominasi kehidupan tersilet pada sebuah ajang bergengsi, Silet Awards 2021. Ada Ayu Ting Ting yang di kehidupannya harus kembali menelan kecewa. Awal tahun lalu, rencana kepelaminan dengan pria bernama Adit Jayusman hanya menyisakan kesedihan karena gagal dijalani padahal sudah di depan mata. Lantas, seperti apa Ayu yang masih harus terbelit kasus hukum lantaran haters? Selain Ayu, ada Lesti yang juga masuk nominasi kehidupan tersilet karena jalan hidupnya. Dimulai pada pertengahan tahun lalu, ia ditinggal menikah oleh Rizky 2R. Kemudian menjalani hari-hari menyenangkan setelah bertemu dan menikah dengan Rizky Bilar. Tapi pernikahan mereka kini menjadi sorotan. Lantas, apa yang menyebabkan Lesti kini dilaporkan polisi? Kehidupan tersilet lain juga dinominasikan pada selebriti ternama dengan predikat sosialita adalah Nia Ramadhani. Istri pengusaha Ardi Bakri ini pada awal Juli lalu ditangkap karena kasus narkoba. Yang mengejutkan, Nia tidak sendirian, melainkan bersama sang suami. Seperti apa tangis penyesalan Nia atas kasus yang menjeratnya? Nominasi kehidupan tersilet juga jatuh pada penyanyi Nindi Ayunda setelah suami masuk penjara dan rumah tangganya hancur karena dugaan KDRT. Kini, ia harus berhadapan dengan hukum karena dilaporkan mantan mertuanya. Sementara itu, sosok Vicky Prasetyo juga masuk nominasi kehidupan tersilet lantaran Vicky Prasetyo adalah artis yang kenyang masuk penjara. Terakhir, ia divonis 4 bulan penjara karena berseteru dengan Angel Elga yang pernah menjadi istrinya. Bagaimana para selebriti ini menghadapi kasus hukum yang menghadang kehidupannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sepanjang 7 tahun menjadi janda, Ayu Ting Ting memang memiliki jalan hidup yang menarik untuk ditelisik. Hari-harinya, riuh bukan hanya pencapaian-pencapaiannya sebagai penyanyi dangdut, tapi juga kehidupan percintaannya yang sering kandas. Ia pun akhirnya masuk nominasi artis dengan kehidupan tersilet pada sebuah ajang bergengsi Silet Awards 2021 yang akan tayang segera di stasiun TV RCTI. Pada awal tahun ini, misalnya, Ayu menjadi sorotan tajam karena gagal menikah dengan Adit Jayusman meski rencana kepelaminan sudah dirancang secara matang. Setelah berusaha tak goyah oleh pernikahannya yang gagal, bukan berarti hidupnya kembali tenang. Sebab belakangan, ia berseteru dengan seorang haters yang bahkan melibatkan orang tuanya. Seperti diketahui, Abdul Rozak dan Umi Kalsum sempat melabrak orang tua haters hingga ke Bojonegoro. Akibatnya, mereka dilaporkan ke polisi. Ya, kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya, jodoh, maut, rezeki, udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah. Emang belum jodoh, mau gimana? Kita nggak boleh paksa. Kalau Allah nggak ngizinin, kita nggak boleh dong. Kita tidak boleh menerobos apa yang Allah tidak izinkan, kan nggak boleh.
Berarti tandanya kalau misalnya memang tidak jadi menikah ya memang sudah jalannya yang di atas. Doakan saja ya, semoga saya baik-baik saja dan keluarga baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, bahagia ke depan. Ya namanya orang tua udah pada tua ya, di kampung juga mereka nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa juga. Jadi kita juga nggak bisa nyalain mereka lah, mereka juga nggak tahu apa-apa yang dilakukan. Ya niatnya ayah sama ibu ke sana supaya keluarganya tahu bahwa ini loh kelakuan anaknya nih seperti ini. Jadi hari ini semua proses pemberian keterangan sudah selesai. Ya, jadi sekarang tinggal kita serahkan kepada penyidik untuk memproses lebih lanjut laporan yang dibuat oleh Ayu ke pihak Polda. Tapi kan nggak semudah minta maaf itu. dia kan karena udah ketahuan. Kalau dia nggak ketahuan nggak bakalan dia minta maaf. Masih terus ngebully cucu saya gitu aja. Cucu dan anak Cucu dan Ayu. Kita Ayu. kan nggak punya Mungkin dosa. kalau Ayu malah masih bisa ya ini. Tapi kalau Bilkis kalau dia sampai dia bacakan, apalagi sekarang udah bisa nonton YouTube apa gimana gitu. Kan dia punya anak, dia juga seorang janda gitu loh. Dia seorang single parent juga, tapi keterlaluan. Terkait pelaporan atau pengaduan kita terkait AR dan UK yang di Polres Bojonegoro saat ini masih berjalan dan gitu. Dalam hal ini kami dimintai tambahan saksi, yaitu 1 orang saksi lagi gitu yang kita akan segera siapkan. Walaupun dia orang miskin, dia juga punya hak hukum yang sama. Jalan hidup penyanyi dangdut Lesti juga membawanya masuk dalam nominasi kehidupan tersilet. Lesti sempat membuat heboh karena datang pada pernikahan mantan pacarnya Rizky 2R. Tapi rupanya kepedihan hatinya ditinggal menikah Rizky 2R membawanya bertemu dengan Rizky Bilar yang kemudian membawanya ke pelaminan. Tapi urusan pelaminan menjadi tidak sederhana karena Lesti Bilar mengaku sudah menikah siri sejak April. Walaupun publik mengetahui mereka resmi menikah pada 19 Agustus 2021. Pengakuan menikah siri itu adalah buntut dari kehamilan Lesti yang semakin terlihat. Selanjutnya, pengakuan itulah yang kemudian membuat mereka harus berurusan dengan hukum karena dilaporkan ke polisi. Awalnya ya diundang, makanya datang. Langsung datang ke mama, ke bapak, terus bilang bahwa dia mau menikah, terus ngasih seragam deh, udah seminggu H-7. Jadi waktu itu tuh dia di Bandung, terus pas kebetulan dia juga lagi kontrol tempat, terus sekalian gitu nemuin. Ini kan bisa dibilang momen sakral ya, langkah pertama gitu. Pasti nanti di pas acara selanjutnya biasanya kan ada rangkaian-rangkaian gitu kayak siraman dan lain-lain. Pasti itu akan bertambah lagi harunya, sedihnya karena itu kan langkah-langkah terus tuh. Habis itu udah selesai, tinggal memulai kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Edi Prasetyo SHMH yang hari ini KPI Jawa Timur sedang menangani kasus atas nama klien Mila Mahmuda dengan perkara Leslar. Jadi Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur sepekan yang lalu sudah ke Polda Jawa Timur ya untuk membuat laporan pengaduan terhadap kasus Leslar sesuai dengan hasil koordinasi konsultasi dengan penyidik karena delikti ataupun tempus deliktinya di Jakarta. Maka Polda Jawa Timur menyarankan KPI Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, dan hari ini Ketua Kongres Pemuda Jawa Timur telah resmi membuat laporan pengaduan di Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Dalam kesempatan ini kami KPI Jawa Timur membuat aduan ke Polda Metro Jaya. Nah, kenapa kita buat aduan tertulis terlebih dahulu? Kami membuka ruang publik untuk mediasi atau si Leslar ini membuat pengakuan atau minta maaf ke publik sesuai apa yang kita sampaikan dalam beberapa pekan ini. Jalan kehidupan Ayu Ting Ting dan Lesti menempatkan mereka dalam nominasi kehidupan tersilet.
Lantas, bagaimana dengan kehidupan tersilet Nia Ramadhani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Hari itu, tanggal 7 Juli 2021, hari yang menjadi paradoks bagi kehidupan Nia Ramadhani yang selama ini mewah penuh kebahagiaan. Sebab di tanggal itu, ia bersama Ardi Bakri ditangkap polisi karena kasus narkoba. Publik gempar karena pasangan ini bukan hanya kaya raya, tapi juga disanjung harmonis. Nia pun hidup dalam glamor sehingga mendapat sebutan sosialita ibu kota. Tapi narkoba membuat hidupnya terpuruk hingga membuatnya masuk dalam nominasi Kehidupan Tersilet 2021. Faisal menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia karena ada peristiwa ini. Beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba. Karena itu sangat-sangat menyengsarakan. Pak Ardi dan Bu Nia sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada duanya untuk melalui masalah ini. Masuk nominasi Kehidupan Tersilet karena ditangkap polisi karena narkoba memang terasa perih. Sebab Nia Ramadhani menjadi salah satu artis idola dengan kehidupan bagai penuh rasa bahagia. Beberapa hari setelah ditangkap, untuk pertama kalinya Nia muncul di depan publik memakai baju tahanan. Ia menangis kemudian mengucapkan permintaan maafnya. Sebagai informasi, Kehidupan Tersilet adalah salah satu nominasi pada gelaran Silet Awards yang tahun ini memasuki tahun ke-8. Sejumlah selebriti pernah mendapat predikat tersilet karena kehidupan dan pencapaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak polisian, tim pengacara dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi
orang tua saya, dan seluruh keluarga besar. Yang terutama anak-anak saya, Mikaela, Manaka, dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif. Kehidupan sosialita kini harus ditinggalkan sementara oleh Nia Ramadhani karena kasus narkoba yang membelitnya. Drama hidup pilu bagaikan tersilat-silat pun dialami Nindi Ayunda dan Vicky Prasetyo. Seperti apa kisah mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Gelaran Silet Awards yang memberi penghargaan tersilet untuk artis dan aktor akan segera menjumpai publik. Tahun ini memasuki tahun ke-8 dengan segala kemegahannya. Dan artis yang juga mengalami kehidupan tersilet adalah Nindi Ayunda. Buntut dari konflik rumah tangganya dengan Askara Parasadi Harsono meluas hingga kemana-mana. Mulai dari perselisihan keluarga, perceraian, hingga berujung ke laporan polisi. Perseteruan panjang Nindi dan Askara yang menikah sejak 11 November 2011 sudah terlihat sejak Askara masuk penjara. Setelah itu, rentetan peristiwa terjadi hingga perceraian diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 6 Mei 2021. Puncak dari kesedihan Nindi tentu saja karena rangkaian peristiwa hidupnya yang pilu ditambah dengan perselisihannya dengan Olla Ramlan yang selama ini dikenal sebagai sahabatnya. Saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam. Walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Sebagai orang tua merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh seseorang yang berinisial N. Namanya sudah kami sampaikan semua ke penyidik, identitasnya juga kita serahkan, data-datanya juga sudah kita serahkan semua. Pak Dedi ini adalah orang tua dari Aska, merasa nama baiknya tercemarkan atas postingan seseorang yang berinisial N yang menuduh dia yang bukan-bukan. Yang namanya masalah ya dijalanin aja. Kalau aku sih serahin aja semua sampai di atas, nggak ada di masalah. Dipikirin banget. Ya, kalau bohong kalau nggak terpikirkan. Satu lagi, artis yang juga masuk nominasi Kehidupan Tersilet 2021 yang selalu menjadi pusat perhatian publik ialah Vicky Prasetyo yang bukan sekali dua kali masuk penjara. Terakhir, ia dipenjarakan oleh Angel Elga yang pernah menjadi istrinya. Konflik mereka juga dipicu perselisihan rumah tangganya yang memanas. Setelah resmi bercerai, konflik tak kunjung mereda. Bahkan hingga Vicky menikah lagi dengan pasangan baru Kalina Oktarani pada Maret 2021. Bersama itu, pernikahan Vicky dan Kalina juga tidak sepi drama. Apalagi Vicky juga masih terus berurusan dengan hukum karena perselisihannya dengan Angel Elga membuatnya dihukum 4 bulan penjara.
Klien kami diputuskan, dinyatakan bersalah, kemudian diberikan hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp5.000. Apakah akan melakukan banding dan pikir-pikir? Kami memutuskan untuk coba berpikir dulu apa yang akan kami lakukan selanjutnya selama 7 hari ke depan. Dan tentunya kami akan berkonsultasi juga dengan jaksa penuntut umum mengenai hasil yang diputuskan tadi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman wartawan masyarakat Indonesia yang selama ini sudah menunggu hasil akhir daripada sidang. Walau bagaimanapun kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa apa yang sudah kami argumentasikan menjadi sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa memang seorang Vicky Prasetyo menjadi dari 3 pasal ya. Ya kan 4 bulan saya nggak tahu, tapi 2 bulan 10 hari. Nah nanti gimana saya belum paham, saya mau ngomong sama pengacara saya juga. Kan yang udah masuk tempoh hari 2 bulan 10 hari. Nah terus bagaimana selanjutnya saya nggak tahu. Tadi kan ada bilang tapi tidak ditahan. Ibu tapi sebagai orang tua terima nggak? Terima dengan putusan dari majelis hakim gitu. Ya apapun putusan, ya sekarang mau dibilang apa gitu ya kita harus terima. Ya apapun putusan, ya sekarang mau dibilang apa gitu ya kita harus terima. Ada rasa kecewa nggak Bu? Ya pastinya kecewa lah. Yang anak saya nggak bersalah. Pemirsa, untuk memilih siapa artis tersilet dalam gelaran Silet Awards 2021, silakan vote dengan cara follow Instagram @officialrcti. Pilih postingan kategori untuk vote, lalu like postingannya, kemudian masuk ke kolom komen dan vote dengan format tagar Vote Silet Awards 2021, spasi kode nominasi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.